Halo semua, bagaimana kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul Still Cold Winter. Film ini dirilis pada tahun 2013, bercerita tentang seorang gadis cantik bernama Haewon yang selalu diasingkan oleh warga desa tempat di mana ia tinggal. Meskipun begitu, masih ada seorang pria yang sangat mencintai Haewon. Hingga pada suatu ketika, pria itu berubah menjadi pembunuh saat mengetahui Haewon telah dikentu oleh seorang kepala desa di sana. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Pada awal film diperlihatkan seorang pria tampan bernama Yeonso yang sedang memperhatikan wanita cantik yang tengah bermain ice skating. Tak lama kemudian orang tua dari Yeonso menyuruhnya untuk kembali. Terlihat ketika di dalam mobil, Yeonso seperti memiliki gangguan pada psikologisnya. Terlebih lagi ia sering mendengar suara mendengung di telinganya. Scene berpindah ke sekolah, di mana ini adalah hari pertama Yeonso belajar di sekolah barunya. Secara tak diduga, wanita cantik yang dilihatnya pada waktu itu ternyata satu kelas dengannya. Tepat di depan bangku Yeonso ada salah satu siswi yang sepertinya menyukai Yeonso. Siswi itu bernama Ji-yoon. Di hari pertamanya bersekolah, Yeonso sudah banyak menarik perhatian murid-murid di sana. Sepulang sekolah, ketika di perjalanan pulang, Yeonso kembali melihat Haewon yang sedang bermain ice skating seorang diri. Yeonso pun mencoba menyapanya, akan tetapi Haewon tak menanggapi sapaan dari Yeonso. Di sini Yeonso sangat penasaran dengan Haewon yang selalu menyendiri dan tidak memiliki seorang teman. Keesokan harinya saat jam pelajaran, Yeonso yang penasaran dengan sikap Haewon pun bertanya kepada Hyungjun. Lalu Hyungjun berkata bahwa Haewon adalah gadis yang sangat aneh dan suka berbicara seakan-akan seperti seorang peramal. Tanpa diduga mereka berdua ketahuan sedang mengobrol oleh guru yang sedang mengajar. Akhirnya Yeonso diminta untuk maju ke depan dan menjelaskan apa yang baru saja guru itu katakan. Tak disangka dengan mudah Yeonso dapat menjelaskan soalan yang diberikan guru tersebut. Sontak para murid di sana pun terkagum dengan kepintaran yang dimiliki oleh Yeonso. Bahkan Haewon yang sedang tertidur, ia pun langsung terbangun ketika Yeonso menjawab soalan dari guru itu dengan benar. Di sini Haewon pun mulai terkagum pada Yeonso. Jam istirahat pun tiba. Di sini Yeonso mengikuti Haewon yang berjalan menuju atap sekolah dan berniat berkenalan dengannya. Namun saat di atap sekolah, seketika itu juga suara dengung kembali terdengar di telinga Yeonso. Yang mana ternyata ia teringat kembali akan peristiwa yang terjadi pada waktu itu, di mana ia melihat sahabatnya bunuh diri dengan cara melompat dari atap gedung sekolah. Sehingga hal itu membuat Yeonso mengalami trauma yang sangat mendalam. Lalu di sini Haewon mengatakan, kalaupun ia melompat dirinya tidak akan mati. Namun jelas saja, Yeonso yang trauma akan peristiwa itu pun dengan nada marah ia berkata, "Jika kau lompat pasti akan mati." Setelah itu dengan perasaan kesal, Yeonso pun pergi dari sana. Scene pun berpindah. Diperlihatkan seorang pria tua sedang dipukuli oleh ayah Ji-yoon, yang mana pria tua itu adalah ayah Haewon yang memiliki gangguan mental. Orang tua Ji-yoon berkata bahwa ayahnya Haewon telah melecehkan Ji-yoon putrinya. Oleh sebab itu ayah Haewon dipukuli, dan lebih parahnya lagi, Haewon yang melihat kejadian itu pun hanya bisa terdiam. Akhirnya ayah Haewon dibawa ke kantor polisi. Di sini Yeonso dipaksa ikut oleh ayah Ji-yoon ke kantor polisi untuk menjadi saksi pada kejadian itu. Tibalah mereka di kantor polisi. Ketika di sana, tiba-tiba saja kepala desa datang untuk membela ayah Haewon. Ia berkata kepada ayah Ji-yoon, untuk apa menghukum orang yang terkena gangguan mental seperti ayah Haewon. Namun ayah Ji-yoon yang masih keras kepala pun meminta kepada polisi untuk segera menghukumnya. Dan akhirnya terjadilah keributan di sana. 저 인간이 그러는 건 네 눈으로 직접 봤나? Esok harinya di sebuah gudang, Ji-yoon berniat untuk balas dendam kepada Haewon. Ji-yoon pun meminta Yongjae untuk memberi pelajaran kepada Haewon. Kemudian Yongjae menyuruh Hyungjun membawa Ji-yoon untuk segera keluar dari gudang tersebut. Secara tak diduga, ternyata Yongjae berniat untuk mengkentu Haewon. Di sini Haewon melakukan perlawanan dan berhasil melukai pipi Yongjae menggunakan sebuah arit. Beruntungnya tak lama berselang,
kepala desa tiba-tiba datang dan mengusir Yongjae pergi dari sana. Saat di kelas, tiba-tiba saja Yeonso mengajak Haewon untuk bermain ice skating sepulang sekolah. Haewon pun mengiyakan ajakan Yeonso tersebut. Sepulang sekolah, Yeonso dan Haewon pergi ke sebuah gubuk yang berada di dekat lokasi Haewon bermain ice skating. Secara mengejutkan, Yeonso memberikan sebuah hadiah kepada Haewon berupa sepatu ice skating. Lalu Haewon bertanya kepada Yeonso, mengapa Yeonso sangat baik kepadanya, padahal banyak gosip buruk tentang dirinya. Yeonso pun menjawab bahwa ia tidak percaya dengan gosip murahan. Kemudian dengan hati yang gembira, Haewon langsung mencoba sepatu ice skating barunya, disusul Yeonso yang ikut bermain sepeda. Keesokan harinya di kelas, Jiun yang tidak senang terhadap kedekatan Yeonso dan Haewon pun mencoba menghasut Yeonso dengan mengatakan hal-hal buruk tentang Haewon. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Jiun berkata bahwa ayah Haewon sering mengkentu anaknya sendiri. Yeonso yang tak tahan dengan perkataan Jiun pun akhirnya pergi dari sana. Di malam harinya, Yeonso menjadi kepikiran dengan gosip yang dibicarakan oleh Jiun sebelumnya. Ia pun memutuskan untuk mengunjungi rumah Haewon. Betapa kagetnya, Yeonso melihat ayah Haewon sedang tiduran di pangkuan Haewon. Namun di sini Yeonso memutuskan untuk kembali pulang. Akan tetapi lagi-lagi ketika Yeonso ingin tidur, perasaannya tiba-tiba saja menjadi tidak enak. Ia pun kembali pergi ke rumah Haewon. Secara mengejutkan, Yeonso melihat Haewon yang sedang membawa sebilah pisau dan masuk ke dalam kamar ayahnya. Yeonso yang menyaksikan kejadian itu pun ia hanya bisa terdiam. Di pagi harinya, warga desa dihebohkan dengan kematian ayah Haewon. Di sini Yeonso pun mulai curiga kepada Haewon bahwa kematian ayahnya itu ada hubungannya dengan pisau yang dibawa Haewon tadi malam. 그때부터 이장님이 구해줬지 않습니까? 맞아, 이장님이 그때 딱 Scene berpindah. Di koridor sekolah, Yeonso tampak mulai menghindar dari Haewon. Setelah itu, Haewon bertanya kepada Yeonso, apakah kau sedang menghindari dan akan meninggalkanku? Namun Yeonso tak menjawab pertanyaan Haewon tersebut. Lalu saat Yeonso hendak akan pergi, secara tiba-tiba Haewon mengajaknya untuk bertemu di danau es nanti malam. Malam hari pun tiba. Ketika mereka bertemu dengan raut wajah yang ceria, Haewon ingin mengajari Yeonso untuk bermain ice skating. Kemudian Haewon pun memberikan sepatu ice skating kepada Yeonso. Namun di sini Yeonso semakin curiga terhadap Haewon yang tidak merasa sedih karena kepergian sang ayah. Kemudian saat Haewon mulai bermain, seketika itu juga suara dari sepatu ice skating Haewon mengingatkan Yeonso pada kejadian sebelumnya, yang mana suara tersebut terdengar seperti Haewon yang sedang membawa pisau pada malam itu. Lalu Yeonso yang panik pun langsung berlari menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Namun polisi di sana berkata bahwa Yeonso hanya menuduh Haewon sembarangan karena Yeonso tidak memiliki barang bukti apapun. Tanpa diduga, Haewon sudah berada tepat di belakang Yeonso. Kemudian mereka berdua pun disuruh pulang oleh polisi tersebut. Di perjalanan pulang, Yeonso menanyakan tentang pisau yang dibawa Haewon pada malam itu. Haewon pun menjawab bahwa ia hanya menaruh pisau itu di samping ayahnya agar ayahnya segera mengakhiri hidupnya. Alasan Haewon melakukan hal itu adalah karena ia tak tega melihat ayahnya selalu dituduh dan menjadi bahan bully oleh warga desa di sana. Di sini Haewon sangat kecewa terhadap Yeonso yang mudah percaya dengan gosip tentang dirinya. Lalu Haewon berkata bahwa ia tahu semua tentang Yeonso. Dan Haewon menjelaskan kalau bukan Yeonso lah penyebab temannya tewas karena melompat dari atas gedung sekolah. Sontak ia pun kebingungan dan merasa bersalah karena telah menuduh Haewon sebagai pembunuh. Lalu sambil menangis, Yeonso pun memeluk Haewon. Selanjutnya mereka berdua kembali ke gubuk yang berada di dekat danau es. Di sana mereka berdua sedang berzina. Namun secara tidak diduga orang tua Yeonso mencarinya. Beruntungnya ketika orang tua Yeonso menghampiri gubuk itu, mereka berdua sudah selesai melakukan perzinahannya. Di sini terlihat orang tua Yeonso tampak tidak suka jika anaknya berpacaran dengan Haewon. Esok harinya di sebuah ruangan, salah satu guru menanyakan tentang laporan Yeonso kepada polisi perihal Haewon yang membawa sebilah pisau menuju kamar ayahnya. Ternyata kepala desa lah yang telah memberikan laporan itu kepada guru tersebut.
Di lain tempat terlihat Haewon ditangkap polisi atas tuduhan membunuh ayahnya sendiri. Di waktu yang sama, Yongjae memberitahukan hal tersebut kepada Yeonso. Sontak Yeonso pun langsung bergegas pergi menuju rumah Haewon. Sesampainya di sana, salah satu polisi langsung menghampiri Yeonso. Polisi itu mengatakan bahwa pada malam itu Yeonso lah orang yang telah membuat laporan kalau Haewon yang telah membunuh ayahnya. Karena ingin membela Haewon, Yeonso pun berkata bahwa waktu itu ia hanya sedang emosi saja. Lalu polisi itu pun mengancam jika Yeonso berani macam-macam maka dirinya akan mendapatkan masalah. Di kamarnya, Yeonso menyesali perbuatannya karena telah menuduh Haewon. Secara mengejutkan, ibu Yeonso memberitahu bahwa Haewon telah dibebaskan tanpa tuntutan. Jelas saja Yeonso pun langsung bergegas pergi ke rumah Haewon. Namun ketika sampai di sana, ia tak mendapati keberadaan Haewon di rumahnya. Malam pun tiba. Ternyata orang yang telah mengeluarkan Haewon dari penjara adalah kepala desa dengan memberikan sejumlah uang kepada polisi. Kemudian di sini terungkaplah sebuah fakta bahwa orang yang telah membunuh ayah Haewon adalah kepala desa. Karena telah banyak mengetahui kebusukan kepala desa, ayah Haewon akhirnya dibunuh. Dan untuk menutupi kebusukannya tersebut, dengan tega kepala desa menyebarkan gosip tentang ayah Haewon yang suka mengkentu anaknya sendiri. Kemudian kepala desa berniat untuk mengkentu Haewon lagi. Meskipun sudah melakukan perlawanan, akan tetapi itu semua percuma saja. Tak lama setelah itu, Yeonso kembali mengunjungi rumah Haewon. Betapa terkejutnya Yeonso melihat keadaan Haewon yang sudah terbujur lemas akibat dikentu kepala desa. Namun di sini Yeonso belum mengetahui perbuatan bejat kepala desa. Lalu Yeonso bergegas membawa Haewon ke sebuah klinik. Namun dokter di sana seperti mau-mau kagak-kagak melayani Haewon. Tak lama kemudian hasil tes darah Haewon pun keluar. Secara mengejutkan, dokter memberitahu bahwa Haewon sedang hamil. Dokter itu juga berkata tentang gosip yang mengabarkan bahwa ayah Haewon sering mengkentunya. Karena khawatir dokter itu akan menyebarkan gosip baru, dengan rasa amarahnya Yeonso pun menebas leher dokter tersebut menggunakan sepatu es skating yang dibawanya bersama Haewon sebelumnya. Tidak sampai di situ, melihat dokter yang belum mati, akhirnya Yeonso memukulnya secara membabi buta. Setelah itu, Haewon pergi menuju gudang untuk mengambil skop dan juga sebuah gerobak guna membawa jasad dokter tersebut. Namun secara tak sengaja, ketika di jalan ia melihat kepala desa yang sedang memberikan uang kepada para polisi. Dan ternyata polisi yang menangani kasus kematian ayah Haewon telah disogok oleh kepala desa agar polisi di sana bisa memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Kemudian ketika Haewon akan membawa gerobak dan skop di gudang tersebut, tiba-tiba saja kepala desa muncul dan langsung mendorong Haewon hingga terjatuh. Haewon yang tak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa pasrah ketika kepala desa ingin mengkentunya lagi. Lalu secara mengejutkan, Yeonso tiba-tiba saja muncul dan langsung menyerang kepala desa hingga membuatnya sekarat. Yeonso yang sedang dipenuhi rasa kebencian, dengan tega ia memukul kepala desa yang sekarat menggunakan skop secara berulang-ulang. Hingga pada akhirnya kepala desa pun tewas saat itu juga. Setelah itu, ketika Yeonso akan mengubur jasad kepala desa, secara tak diduga dokter yang dipukuli oleh Yeonso sebelumnya ternyata masih hidup. Akan tetapi Yeonso tak peduli akan hal itu. Dan pada akhirnya dokter itu pun dikubur hidup-hidup bersamaan dengan jasad kepala desa. Terlihat pada pagi harinya, Haewon dan Yeonso memutuskan untuk pergi dari desa itu. Diperlihatkan juga warga desa tersebut dikagetkan dengan mayat kepala desa dan dokter yang terkubur di bawah tumpukan salju. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita Still Cold Winter kali ini. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyebarkan gosip murahan yang belum tentu dengan kebenarannya. Pada akhirnya Haewon dan Yeonso menjadi buronan karena telah membunuh kepala desa serta dokter di sana. Di akhir film, mereka berdua pun menghabiskan waktunya untuk bermain ice skating di tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Oke, mungkin itu saja dari gua and see you next time.